Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ala jami'in anbiya'i wa mursalin wa صاحب هذا الكتاب السيد الشيخ حافظ حسن المسعودي رحمه الله. بسم الله الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة والإمام حافظ حسن المسعودي رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hukukul qorobati dinding panikah nerangakina banyak-banyak hak famili. Famili itu apa famili? Keluarga atau saudara, itu famili. Aqaribul insani hum dhawu rahimihi wa qad amara Allah bi waslir rahmi wa nahaa an qad'iha. Aqaribul insani dinding banyak-banyak semaan manusia. Dinding banyak-banyak semaan manusia. Hum dinding engki aqarib dhawu rahimihi panika orang sesemak seendik sambungan. Wa qad amara Allah bi waslir rahmi wa qad amara Allah ban angku merentah Allah pasara Allah bi waslir rahmi kala ban nyampung famili wa naha an qat'iha ban nyegah. Maksudnya itu artinya wa naha melarang pasara Allah an qat'iha dari maka famili. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bu pasara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah taala, ada bu pasara Allah taala. Maksudnya Nabi bercerita bahwasanya Allah berfirman. Jadi semua firman Allah itu sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam Al-Qur'an. Sebagian firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran yaitu ada di dalam hadis qudsi. Jadi kalau misalnya tidak ada di dalam Al-Quran, berarti firman Allah ada di dalam hadis qudsi. Karena nama hadis itu banyak, ya macam-macamnya hadis itu banyak. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Anar Rahmanu wa hadhir rahimu istabaqtu laha isman min ismi. Kata Allah, Ana Rahmanu, ana dining sengkok, kata Allah. Ana dining koriyah, kata Allah. Ar-Rahmanu arya pangeran 11. Wa hadhir rahimu bentining panika famili istabaqtu nyetak engkok sengkok laha dek karahim isman dek kanyamah min ismi dari tang nyamah, kata Allah. Jadi kata-kata silaturrahim itu diambil dari namanya Allah, yaitu Asmaul Husna Ar-Rahim. Disebut silaturrahmi sama, disebut silaturrahim juga sama. Maka dari itu kata Allah, faman wasolaha wasoltuhu waman qata'aha batattuhu. Faman wasolaha, faman makatining oreng, wasolaha arya nyambung sapa oreng hadekah famili, wasoltuhu maka nyambung sengkok hu dekaman. Waman qata'aha ban pasera oreng, qata'aha arya mege sapa oreng hadekah famili batattuhu maka mege sengkok hu dekaman. Falihada yang bagi lil insani mura'atu huquqihim. Falihada maka karena panikah, kata Kiai Musannif, kata yang mengarang kitab ini, falihada maka karena itu
Falihada maka karena panikah yang bagi pantas atau patut lil insani kandi manusia mura'atu hubukihim panapa ngeraksa banyak-banyak hakkah famili wal qiyamu biha ben manjeng atau jumeneng atau tetap biha kalaban hak fala yu'dhi ahadan maka jaknya keen pasara insan. Siapa insan itu? Manusia. Fala yu'dhi maka jak nyakein maka tak nyakein pasara insan ahadan dak kasih tung orang minhum dari famili bifi'lin kalaban kelakuan wala biqaulin wala qaulin berpunten kalaban ucapan. Jadi ini kita menerangkan tentang haknya famili atau haknya keluarga. Kita semua punya keluarga. Keluarga itu siapa? Keluarga itu adalah aqaribul insan, yaitu yang dekat dengan manusia. Kita pastinya punya keluarga. Dan kita ini yang paling dekat dengan siapa? Pasti dengan keluarga. Nggak mungkin dekat dengan tetangga, nggak mungkin dekat dengan selain. Pasti kita dekat dengan keluarga dulu. Kata-kata keluarga itu, siapa keluarga itu? Dzawu rahimihi wa qad amarallah. Yaitu keluarga itu seseorang yang memiliki sambungan nasab dari kakek kita di anak, ya, itu keluarga atau saudara. Ya, keluarga saudara di situ disebut rahim, famili. Wa qad amarallahu, Allah memerintahkan kepada kita biwaslir rahmi dengan menyambung tali silaturahim. Allah memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Jadi jangan sampai megah ke setretanan, jangan sampai megah ke sekeluargaan. Wanaha an qat'iha, dan Allah juga melarang kita agar kita tidak memutus tali silaturahim. Ya. Kenapa kok seperti itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bercerita, Nabi bersabda bahwasanya Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kata Allah? Anar Rahmanu wa hiya Rahim istaghabtu laha isman min ismi. Kata Allah, sesungguhnya saya ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Anar Rahman, saya ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih, kata Allah. Wa hadhir rahimu, sedangkan kata-kata silaturahim istaqaqtu laha isman min ismi, yaitu Allah mengambil kata-kata silaturahim itu dari namanya Allah, yaitu Ar-Rahim. Kita tahu bahwasanya Al-Asmaul Husna itu 99 nama itu milik Allah, Asmaul Husna din Allah Akbar. Jadi kata-kata silaturahim, ar-rahimnya itu diambil dari nama Allah, yaitu ar-rahim. Ya. Maka karena itu Allah berfirman, faman wasolaha wasoltuh. Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka bakal aku sambung. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi batatuhu, maka aku juga akan memutusnya. Artinya tandi pas apa boleh. Lah karena itu falihada, kata Kiai Musannif, kata Kiai mengarang kitab ini, falihada yang bagi lil insani mura'atu huquqihim, maka karena itu kita manusia wajib untuk menjaga haknya famili, haknya keluarga kita. Kita punya adik kita juga punya hak. Kita punya kakak kita juga punya hak. Kita punya keponakan kita juga memiliki hak. Ya, di negara kita juga memiliki hak yang namanya hak asasi manusia. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa hak saya? Kenapa kamu makan? Wah, hak saya makan. Tak makan sama kamu. Ya. Haknya manusia, haknya famili, keluarga juga memiliki hak.
Seorang bapak, haknya bapak apa? Mengatur anak. Hak berhak. Sekarang anak ngatur bapak, ya nggak berhak. Pak, ban kau tuh ada iya pak. Ban kau tuh. Banda mana lakot tak ada ngaret aku dasi pun pak. Iya. Anak mau ngatur bapak gak punya hak, gak boleh. Kalau bapak ngatur anak, haknya memang. Atau dengan hak-hak yang lain, terutama hak kepemilikan. Ya, itu aja ke. Wal qiyamu biha. Kemudian fala yu'dhi ahadan minhum bi fi'lin wala qaulin. Maka karena itu jangan sampai kita menyakiti salah satu dari keluarga kita. Jangan sampai kita menyakiti salah satu dari keluarga atau saudara kita. Baik itu dengan fisik wala biqaulin atau dengan ucapan. Maka karena itu jangan sampai kita punya keluarga, kita juga punya saudara. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Jangan sampai kita menyakiti keluarga kita, baik dengan ucapan maupun dengan fisik. Ya. Karena kenapa? Yang kumpul dengan kita setiap harinya yaitu keluarga kita. Kalau misalnya kita pilih-pilih jadi orang bagaimana? Arah kaitan doan benih, benih tangkaitan. Arah apa? Orang miskin. Tak yakoh. Ya. Tak yakoh. Arah tang manto benih, benih tang manto. Orang miskin. Nek moso menolong manto. Ya, itu orang tua macam apa begitu? Ya. Nggak sadar bahwa dirinya itu hidup apolong di keluarganya. Suatu saat kalau mati siapa dulu yang nyampe? Apakah keluarga yang dari jauh? Enggak, yang ngumpul, keluarga yang ngumpul. Kalau dia sakit, pasti keluarga yang ngumpul itu yang merawat. Kalau dia mati, apakah jalan hibik ke kuburan? Ngalet itu. Ya, makanya yang benar jadi manusia itu yang benar jadi ngari ya. Ya, saya kebolong, saya kemoso pun aku mau mati apakah berapa ada rumah? Apa yang ada hibik kuburan? Begitu. Ya. Sementara saudara-saudara yang dari jauh, walaupun jauh, sementing sogi ke sana ya. Saya kompol balantan di, waduh, hancur. Ya. Itu seseorang yang sudah mati akal dan hatinya. Ya. Makanya akal dan hatinya itu sudah dipenuhi dengan setan. Kalau seseorang sudah dipenuhi dengan setan, maunya ngosok terus, maunya marah terus, pasti begitu. Tangu rusak apa bener ngosok, teranan bibir ngosok. Ayo, ya bahaya orang seperti itu tuh bahaya. Makanya kita benar-benar waktu menjaga haknya saudara kita, haknya keluarga kita. Fala yu'dhi ahadan, jangan sampai kita menyakiti. Baik dengan fisik boleh. Dengan fisik romoro cek sekejap ketokol. Ya. Apa boleh cek sekejap cak ngocaken. Waduh. Ya. Cek sekejap ngocaken, fitnah sana sini menebarkan fitnah. Ya. Menebarkan fitnah. Entar ke bungkona, entar ke tetangganya, seret menebarkan fitnah keluarganya sendiri dibuka. Seret entar boleh merusak menebarkan fitnah. Waduh. Na'udzubillah, manusia macam apa dia? Ya, ada manusia macam beria. Ya. Jadi jangan sampai kita menyakiti keluarga kita, jangan sampai kita menyakiti saudara kita dengan ucapan atau dengan fisik. Main fisik dari rumah, main fisik tiba-tiba kita langsung ngumpul ya. Ya. Pola embana kelero kuning. Embana kelero kuning. Ya, embana toro bideng, ngalak bideng, kelero kenyak gas. Waduh. Jo aja gas copot lagi bang. Genjel. Mon bideng ria, mon ari nyak gas
gendeng. Emban nah yang kotak. Jangan main fisik. Sokol di emas. Yuda. Ya. Ya Allah. Atau wala biqaulin atau dengan ucapan. Jangan sampai menyakiti seseorang apalagi keluarga kita dengan ucapan. Ya, karena ucapan itu nanti akan membekas di dalam hatinya. Ya. Jangan sampai begitu. Bahkan usahakan kalau misalnya kita mati nanti, ya, usahakan paling tidak keluarga kita sendiri yang mengurus jenazah kita. Ketika kita dimandikan, jenazah dimandikan, keluarganya yang dimandikan. Ketika jenazah itu dikafani, keluarga sendiri yang mengkafani. Ketika disolati, keluarga yang mensolatinya. Ketika mengkubur, keluarganya yang mengkubur. Jangan sampai keluarga kita gak mau sama kita. Kenapa? Karena kelakuan kita. Jangan sampai. Alhamdulillah. Kalau misalnya kita menemui keluarga yang seperti itu, aduh. Ya. Pokok intinya jangan sampai menyakiti keluarga kita atau saudara kita bifi'lin dengan kelakuan, dengan fisik, wala qaulin atau dengan ucapan. Jangan sampai. Wa ayyatawaddu'a lahum wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Allah, ya Rabbi, hamni bi husnil khatimah.